Lingga Kencana oleng sebelum kecelakaan parah di Subang. Sejumlah saksi melihat detik-detik sebelum bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok kecelakaan parah di Jalan Raya Ciater Subang, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Saksi yang berada di sekitar kejadian kecelakaan melihat bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok melaju lumayan kencang. Mobil bus tersebut oleng, dan pada saat oleng menabrak mobil Daihatsu Veroza yang datang dari arah berlawanan di jalan yang menurun itu. Terdengar suara keras diduga akibat benturan kedua mobil tersebut hingga menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar kejadian. Jenny, 36, seorang warga yang ada di lokasi itu mengaku terkejut begitu dengar suara benturan keras dari arah jalan. Pandangan Jenny langsung beralih ke arah datangnya suara hingga melihat bus menyalakan lampu hazard atau tanda darurat. Jenny sadar jika saat itu situasinya bakal membahayakan sehingga langsung menjauh untuk mengamankan dirinya sendiri. Akhirnya Jenny malah melihat jelas insiden kecelakaan maut bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Pemilik warung itu menyaksikan saat bus pariwisata Putra Fajar dengan nomor polisi AD 7524 dengan hilang kendali lalu tersungkur di bahu jalan dekat warungnya. Terlihat bus itu lampunya mati. Saya lihat oleng ke kiri, posisinya dari Bandung ke bawah, Subang. Bus kelihatannya lumayan kencang. Kemudian pas oleng itu menabrak mobil Daihatsu Veroza yang datang dari arah berlawanan, ujar Jenny saat ditemui di Jalan Raya Ciater, Subang, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Selama tinggal di Jalan Raya Ciater Subang, Jenny mengaku, insiden kemarin menjadi kecelakaan paling parah yang pernah terjadi. Sebelumnya paling kalau ada juga cuma motor. Itu juga tidak parah banget, tidak banyak korban, katanya. Saksi lainnya, Sandi Aristansah, 36, mengaku melihat bus sempat oleng ke kiri jalan, sebelum akhirnya menabrak mobil dan sepeda motor. Itu kejadiannya cepat banget, untung jalannya tidak terlalu ramai, ujar Sandi. Menurutnya, bus yang melaju tak terkendali itu baru bisa berhenti setelah terguling menabrak tiang listrik dan tunggul pohon, tepat di samping warungnya. Bus itu baru berhenti setelah nabrak tiang listrik dan tunggul pohon besar itu. Pas sudah di bawah, warga kemudian bantu evakuasi, katanya. Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Ciater, Subang itu terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, melibatkan 5 kendaraan, 1 bus pariwisata, 1 mobil Veroza, dan 3 sepeda motor. Korban yang terlibat kecelakaan itu totalnya mencapai 64 korban, terdiri dari 11 yang meninggal dunia, 13 luka berat, dan 40 luka ringan. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, mengatakan, semua korban meninggal dunia dari rombongan bus dan pengendara motor sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut tersebut dengan menggunakan metode Traffic Accident Analysis, TAA, oleh penyidik Laka Lantas Polres Subang bersama Dit Lantas Polda Jabar. TAA adalah metode analisis komprehensif tentang kecelakaan lalu lintas oleh berbagai ilmu, dan diperoleh laporan analisis kecelakaan lalu lintas yang ilmiah dan dapat diterima. Pengetahuan tersebut meliputi kinematika, fotogrametri, fotografi forensik, pemindai laser 3D, dan perangkat lunak analisis kecelakaan. Penyebab pasti kecelakaan menunggu hasil tim olah TKP, ucapnya. Detik-detik kecelakaan maut di Ciater Subang, para siswa pekikan takbir. Kecelakaan maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam menyisakan duka mendalam. Para siswa bahkan memekikkan takbir sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Publik dihebohkan dengan kejadian bus pariwisata Trans Putra Fajar yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok terlibat kecelakaan maut. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang tewas serta puluhan lainnya luka-luka. Seorang guru pendamping siswa SMK Lingga Kencana Depok, Adewiyah, mengungkap detik-detik mengerikan sebelum kecelakaan itu terjadi. Adewiyah menceritakan,
Selama perjalanan dari Cihampelas ke Ciater kondisi bus masih normal. Namun, bus tiba-tiba oleng setelah 5 menit perjalanan dari RM Bangjun, Ciater. Bus sebelum istirahat maghrib masih normal, tak masalah. Namun saat melanjutkan perjalanan setelah makan di RM Bangjun dan salat maghrib, tiba-tiba sekitar 5 menit perjalanan, bus langsung oleng dan menabrak mobil Feroza serta 3 motor sebelum akhirnya terguling, ujar Adewiyah, dikutip dari tribunjabar.id, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Adewiyah tidak mengetahui kendala apa yang dialami bus tersebut. Namun, ia menyebut kondektur bus memperbaiki kendaraan saat istirahat makan malam di RM Bangjun. Kata anak-anak yang melihat memperbaiki mobil tersebut, kondektur memperbaiki di bagian rem, diduga remnya blong, katanya. Setelah istirahat makan malam dan salat maghrib, rombongan SMK Lingga Kencana Depok pun melanjutkan perjalanan. Namun nahas baru jalan 5 menit, mobil saat memasuki turunan langsung oleng, terus nabrak mobil Feroza dan 3 motor hingga akhirnya terguling imbuhnya. Ia pun menceritakan kondisi mencekam di dalam bus sebelum kecelakaan terjadi. Menurut Atwiyah, siswa sempat berteriak dan mengucapkan kalimat takbir sebelum bus menghantam kendaraan lain lalu terguling. Saat mobil oleng dan menabrak Feroza, anak-anak langsung menjerit sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hingga akhirnya mobil terguling dan kita sudah tak tahu apa-apa lagi, imbuhnya. Rombongan SMK Lingga Kencana berjumlah 3 bus dan berangkat dari Depok pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Rencananya, para siswa ini hendak menghadiri acara perpisahan kelas 12 di Hotel Nalendra Cihampelas. Selain menewaskan 11 orang, kecelakaan ini juga mengakibatkan 17 korban mengalami luka berat. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Subang, AKP Undang Syarif mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 18.48 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, bus membawa 40 penumpang. Bus dari arah Lembang menuju ke Subang. Lalu, ketika di Jalan Ciater, bus pun oleng ke kanan dan menabrak kendaraan roda 4, lalu menabrak pula kendaraan roda 2 di jalur berlawanan, serta ketika melaju ke jalur kanan menabrak kendaraan bermotor roda 2 yang sedang berhenti di bahu jalan, ungkapnya. Undang memastikan sopir bus hanya mengalami luka ringan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan maut tersebut. Oke, halo Tribuners, selamat malam. Saya Denza Valevi, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Subang, Jawa Barat pada hari ini, Sabtu 11 Mei 2024. Baru saja tadi kecelakaan maut di Ciater Subang, Jawa Barat. Peristiwanya terjadi sekitar 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dan saat ini proses evakuasi kendaraan masih berlangsung dan kendaraan yang melintas baik dari arah dari Bandung ke Subang ataupun sebaliknya terhendat. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu saksi mata. Siapa namanya? Sama saya Sandi. Sandi. Bisa dijelasin nggak tadi pas peristiwa terjadi? Pas terjadi sih saya lagi ngobrol tuh sama istri saya di bangku ya. Kebetulan saya lagi ngadep ke atas, lagi ngadep ke atas tuh dari arah atas tuh mobil tuh lampunya tuh udah mati ya. Mobil bis tuh mati lampunya mati, terus dia cuma pakai lampu hazard. Pakai lampu hazard karena oleng mobil jadi terguling ke kanan, ke kiri dulu. Supir saya rasa banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya. Terus habis itu mobil terguling sekali ke kanan, langsung dia meluncur sampai nabrak yang hotel, pelang hotel Lembah Ciater. Langsung mobil berhenti di dekat tiang listrik itu, dekat warung-warung itu. Berarti kendaraan dari arah Bandung ke Subang ya? Dari arah Bandung ke Subang, betul. Subang. Tadi sekitar 18.30. 18.30. Itu kendaraan pas melintas lampu mati, masih terdengar suara mesin nggak? Saya nyangkanya itu mesin mati ya. Mesin mati karena kalau dengar
suara mesin tuh masih bisa klakson, tapi ini nggak sama sekali ada klakson, nggak sama sekali ada apa yang saya dengar ya. Tiba-tiba meluncur Tiba-tiba oleng dulu, Oleng. banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya. Terus beberapa motor juga ketabrak setelah bus meluncur itu, terguling luncur. Tadi kan peristiwa sekitar 18.30. Untuk kondisi lalu lintas di sini lagi ramai atau Kondisi gimana? lalu lintasnya sedang, Sedang. tidak terlalu ramai, sepi juga enggak. Terus kemudian pas peristiwa terjadi banyak korban ya Kak? Tadi melihat langsung ya? Saya lihat langsung banyak korbannya tuh yang dari sepeda motor. Dari sepeda Kalau dari bis itu saya nggak berani samperin situ, nggak berani. Oke. Yang dari sepeda motor itu saya lihat dua sepeda motor ketabrak. Di sepeda motor. Yang dari lawan arah, yang dari arah atasnya satu, yang dari lawan arahnya satu. Gitu. Ya, satu. Tadi saat peristiwa terjadi langsung banyak warga dan gimana tuh? Habis Iya, diceritain nggak? langsung spontan, banyak baru yang teriak-teriak, banyak warga yang panik, langsung mereka yang berani langsung bondong-bondong evakuasi, bantu sebisa-bisa mereka gitu. Sempat melihat supir nggak? Kak? Oh, saya Supir bis? enggak sempat nyamperin ke bis, saya enggak. Saya enggak, karena saya juga shock. Peristiwa terjadi tadi, terus ramai juga, mulai dievakuasi, tahu nggak jam berapa gitu? Mulai dievakuasi itu setelah hampir sebelum azan Isya. Azan Isya. Pas azan Isya. Ambulan udah pada datang ya? Iya, ambulan datang pertama. Satu ambulan dulu. Jadi warga shock, tadi rame-rame langsung bantu Iya. evakuasi ya? Iya. Oke. Dengan siapa namanya? Sandi, Usianya? 36. Emang jaga warung, sehariannya mau jaga warung di sini apa gimana? Saya nggak jaga warung, saya bantuin warung yang mertua, punya mertua. Tapi emang sehari-hari di sini atau gimana? Sehari-hari saya di Lembang sih tinggal. Lembang. Memang kebetulan lagi ada di sini ya? Iya, kebetulan lagi ada di sini. Baik. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Kunci motor jatuh. Oh iya, saya ini siapa ini? Jadi seperti itu Tribuners, bahwa berdasarkan pengakuan saksi mata, kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju Subang terlihat sudah dalam diduga kondisi mesin mati karena lampu tidak menyala, bahkan klakson juga tidak digunakan, dan bus hanya menyalakan hazard. Dan saat ini proses evakuasi kendaraan masih berlangsung, dibantu dengan 2 kendaraan derek hingga kendaraan truk Aqua ya Tribuners, karena tadi 2 kendaraan derek pun tidak mampu mengangkat dari kendaraan yang mengalami kecelakaan ini ya. Dan tadi berdasarkan pengakuan saksi mata juga sebelum terguling, bus ini sempat menabrak ke sejumlah kendaraan, baik kendaraan tadi ada Suzuki Forza ya Tribuners, dan kendaraan roda 2 yang dari arah berlawanan. Dan kini proses evakuasi masih berlangsung, baik menggunakan 2 kendaraan derek dan ini dibantu oleh kendaraan pengangkut galon. Dan kini juga kendaraan lalu lintas yang hendak melintas baik dari arah Subang dari arah Bandung menuju Subang ataupun sebaliknya tersendat, tidak bisa melintas karena saat ini masih dilakukan proses evakuasi kendaraan yang terguling. Dapat saya laporkan kembali bahwa kecelakaan ini terjadi sekitar 18.30 waktu Indonesia bagian barat. Bus ini merupakan bus pariwisata pengangkut para siswa dan tenaga pendidik dari SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat, dan di mana disewa dalam melakukan perjalanan perpisahan ya Tribuners. Dan kini masih dilakukan proses evakuasi. Mungkin seperti itu Tribuners, untuk berita selengkapnya nanti akan disampaikan di website tribunjabar.id, di mana tadi juga sudah mewawancari saksi mata. Sekian, saya Denso Palevi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari